Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah mudahkan kita bertemu kembali di majlis ini bainal maghrib wal isya, di antara salat maghrib dan salat isya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan majlis ini majlis yang Allah berkahi. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari atau barang siapa yang mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Allah ingin mudahkan masuk ke dalam surga, salah satu sinyalnya adalah Allah mudahkan dia datang ke majelis ilmu dan belajar ilmu agama. Dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan datang ke masjid, itu berarti tandanya Allah menginginkan bagi dia kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah faqihkan, Allah pahamkan dia tentang agama. Kita masih dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kitab ini membahas tentang orang-orang yang terjerumus dalam dosa. Ternyata di antara dosa besar adalah berburuk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah termasuk dosa besar, dan beraneka ragam dia contohkan buruk sangka kepada Allah. Termasuk orang musyrikin itu telah berburuk sangka kepada Allah. Mereka sangka Allah butuh sekutu. Mereka sangka Allah butuh perantara. Ya, kita baca sedikit di sini. Wa kadzalika, ini masih dalam bab berburuk sangka kepada Allah. Begitu juga termasuk buruk sangka kepada Allah, lam yaqdurhu haqqa qadrihi man hana ali amruhu wa fa'asa. Termasuk tidak memposisikan Allah sebagaimana posisinya, yaitu tidak memuliakan Allah sebagaimana pemuliaan yang benar, adalah orang yang meremehkan perintah Allah dan maksiat kepada Allah. Bahkan dia melakukan larangan-larangan Allah. Dia menelantarkan hak Allah. Untuk mengingatnya dia lalai. Untuk berzikir kepadanya dia lengah. Bahkan hawa nafsunya lebih mendominasi dibanding dia mencari ridha Allah. Taat kepada makhluk lebih dia pentingkan dibanding dia taat kepada Allah. Falillahi al-fadlah min qalbihi wa qawlihi wa amalihi.
siwahu muqaddam fi dzalik. Bahkan ucapan Allah, amalan dia, ucapan dia, perkataan dia, ini perkataan manusia, lebih dia dahulukan dan lebih dia pentingkan daripada Allah, dan dia meremehkan ketika berkaitan dengan Allah, bahkan dia mengagungkan ketika berkaitan dengan pendapat makhluk. Ini maksud Ibnu Qayyim, ini orang buruk sangka, tidak memposisikan Allah sebagaimana mestinya. Perintah dan larangan Allah dia remehkan. Tapi kalau ada makhluk yang memerintahkan, dia langsung jalankan, bahkan dia langsung kerjakan. Begitu juga ridho manusia lebih dia dahulukan dibanding ridho Allah. Kalau Allah tidak ridho, dia nggak peduli. Tapi kalau manusia benci sama dia, dia takut, dia risau, dia gelisah. Berarti di dalam hati orang seperti ini, dia belum memposisikan Allah sebagaimana mestinya. Makhluk lebih besar di hatinya dibanding Allah. Ini disebabkan karena salah satunya berburuk sangka kepada Allah. Dia sangka Allah itu lebih hina dibanding makhluk, sehingga Allah dia remehkan. Bahkan kata Ibnu Qayyim di sini, kalau ada ucapan Allah, dia telantarkan. Tapi kalau ada ucapan manusia, dia dahulukan, dia kedepankan, dia agungkan, dia taati. Kalau yang berkaitan dengan Allah, dia selalu menganggap remeh, menganggap ringan, mengakhirkan. Wala yastahi minallah. Kalau berbuat maksiat, dia malu dari manusia, tapi dari Allah dia nggak pernah malu. Dia takut kepada manusia, tapi dia nggak pernah takut kepada Allah. Dia berinteraksi dengan manusia dengan perbuatan yang paling afdol, dan dia memuliakan manusia. Tapi ketika dia berinteraksi dengan Allah, dia remehkan, dia gampangkan, dia telantarkan. Kalau dia mengkhidmat, dia melayani orang-orang yang dia cintai dari manusia, dia menunaikan tugasnya dengan baik dan sungguh-sungguh. Ketika faraghalahu qalba wa jawari wa qaddama ala katsirin min masalih hatta idza qama fi haqqi rabbih. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hak Allah, qama qiyaman la yarda makhluk. Dia mengerjakan sampai makhluk pun merasa nggak pantas dia mengerjakan itu. Ini Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan bahwasannya ada orang secara lisan tidak mengatakan makhluk lebih utama, tidak. Secara lisan dia katakan Allah lebih utama. Tetapi secara praktek ternyata dia lebih mendahulukan makhluk daripada Allah. Berarti orang seperti ini tidak memposisikan Allah sebagaimana mestinya. Kalau ada manusia yang memerintahkan dia, langsung dia kerjakan. Kalau ada manusia yang berbuat baik sama dia, langsung dia balas kebaikan manusia tadi secepatnya. Kalau ada manusia yang tidak suka sama dia, dia langsung memperbaiki dirinya supaya manusia tadi suka sama dia. Tapi kalau berkaitan dengan perintah Allah, dia remehkan. Berkaitan dengan larangan Allah, dia nggak peduli. Kalau dikatakan Allah nggak suka, dia acuh, dia cuek. Kalau begitu, di hatimu ini sebenarnya yang lebih agung manusia atau Allah? Kalau ditanya dengan tanya, dia jawabannya tetap Allah lebih agung. Tapi ketika dalam kenyataannya, mengapa manusia lebih kau agungkan dan kau taati dibanding Allah? Ini menunjukkan kelemahan dalam tauhid. Ini termasuk salah satu sifat dosa. Karena lebih mengagungkan manusia dibanding Allah. Walaupun mungkin tidak sampai dikatakan kepada syirik, tapi perbuatan ini seolah-olah menyekutukan Allah.
Sehingga ada selain Allah yang dia lebih dengar, yang dia lebih taati, yang lebih dia agungi, yang lebih dia patuhi. Kalau betul-betul makhluk tadi lebih besar di sisi dia dibanding Allah, bisa jadi dia telah keluar daripada keimanan. Tapi kalau tetap ada Allah dalam hatinya dan manusia pun ada dalam hatinya, maka ini yang dikatakan tercampurnya antara iman dan kekotoran kesyirikan. Maka kata Ibnu Qayyim, fabadala lahu min malihi ma yastahyi an yuwajih bihi makhluqan limithlih. Kalau dia kasih untuk Allah dalam sedekah, dia kasih yang manusia nerimanya pun malu. Saking remehnya barang itu, saking hinanya barang yang dia kasih. Tapi kalau dia kasih kepada makhluk, dia kasih sesuatu yang paling sempurna. Fahal qadarallah haqqa qadri min hadzal wasf? Apakah orang seperti ini memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya? Maka jawabannya tidak. Orang seperti ini telah berburuk sangka kepada Allah. Lanjut lagi kata dia, wahal qadara haqqa qadri man syaraqa baina wa baina adu fi mahdha haqqihi min ijlal wa ta'dim wa ta'at wa dhil wal khudu' wal khauf wa raja. Apakah termasuk memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya bagi mereka yang menyekutukan Allah dengan musuh-musuhnya di dalam perkara yang khusus milik Allah, di dalam pengagungan, di dalam ketaatan, kerendahan, ketundukan, ketakutan dan harapan. Falau ja'ala lahu min aqrabil khaliq syarikan fi dzalika lakana dzalika jara'ah. Kalau seandainya dia menjadikan pengagungan, takut, tunduk, patuh, harapan tadi, dia jadikan sekutu bagi Allah dengan makhluk yang dekat kepada Allah, itu sudah kelancangan. Bagaimana lagi ketika dia mengagungkan, tunduk, patuh, takut dan berharap kepada musuh-musuh Allah. Berarti dia tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Karena iblis itu termasuk musuh-musuh Allah. Walaupun mereka menyangka bahwasannya mereka beribadah kepada malaikat, tapi malaikat tidak pernah mengakui penghambaan mereka yang mengatakan beribadah pada malaikat. Sesungguhnya mereka beribadah kepada iblis. Allah berfirman pada surat Yasin ayat 60 dan 61. Alam ahda ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah mengambil perjanjian bagi kalian wahai Bani Adam, jangan kalian menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ani'buduni, beribadalah kepadaku. Hada siratum mustaqim, inilah jalan siratal mustaqim. Ketika orang-orang musyrikin beribadah kepada malaikat dan mereka meyakini mereka beribadah pada malaikat, padahal mereka telah beribadah kepada syaitan, dan mereka menyangka yang mereka sembah itu adalah malaikat. Allah berfirman pada surat Saba, wa yauma yahsyuruhum jami'an, ketika Allah mengumpulkan mereka seluruhnya, thumma yaqulu lil malaikah, kemudian Allah berkata kepada malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka dahulu beribadah kepada kalian wahai para malaikat? Maka malaikat menjawab, qalu subhanaka. Maka malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkaulah wali kami, min dunihim, selain mereka, bal kanu ya'budunal jin. Apa kata malaikat? Bahkan mereka bukan beribadah kepada kami, mereka beribadah kepada jin. Aktsaruhum bihi mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Nah, ini maksudnya adalah orang yang menyangka mereka beribadah kepada malaikat, padahal malaikat berlepas diri dari peribadatan mereka. Yang mereka ibadati bukan malaikat, yang mereka ibadati adalah jin. Kalau mereka beribadah kepada malaikat saja, itu sebuah kesalahan fatal kalau mereka beribadah kepada malaikat. Walaupun malaikat itu makhluk yang dekat dengan Allah, itu sudah dianggap salah.
Bagaimana lagi ketika mereka beribadah kepada musuh-musuh Allah dari kalangan iblis dan jin? Tentu kesalahannya lebih jelek lagi. Wa syaitan yad'u musyrikin ila ibadatihi wa yuhimu annahu malak. Syaitan mengajak orang-orang musyrik agar beribadah kepada syaitan dan menyangkakan bahwasannya mereka malaikat. Ini tugas syaitan, datang seolah-olah bentuknya malaikat, padahal mereka adalah iblis yang menyesatkan manusia. Wa kadzalika ubadu syams wal qamar wal kawakib yaz'amuna annahum ya'buduna ruhaniyat hadil kawakib wa hiya allati tukhatibuhum wa taqdi lahum hawaij wa lihada idza tala'at asy-syamsu qaranahu syaitan fayasjudu laha kuffar. Begitu juga orang-orang yang beribadah kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang, mereka menyangka mereka beribadah kepada ruh-ruhnya ini semua, kepada bintang-bintang ini semua yang mereka ajak bicara, yang menunaikan hajat-hajat mereka. Ketika matahari terbit maka mereka sujud kepada matahari, padahal di waktu itu mereka sujud dengan syaitan. Wa yaqa sujudum lahu kadzalika 'inda ghurubihim. Maka mereka pada hakikatnya bukan sujud kepada matahari tapi sujud kepada syaitan, begitupun ketika matahari terbenam. Wa kadzalika man 'abada Masih. Begitu juga orang yang beribadah kepada Isa wa ummahu, dan ibunya Isa yaitu Maryam. Walam ya'budhuma. Mereka sebenarnya tidak beribadah kepada Isa dan Maryam. Innama 'abada syaitan, tapi mereka beribadah kepada syaitan. Fa innahu yaz'amu annahu ya'budu man amrahu bi ibadati ummih. Mereka menyangka mereka beribadah kepada Isa dan ibunya. Wa radiyaha lahum wa amarahum biha. Wa hadha huwa syaitan rajim. Padahal ini adalah tipu daya syaitan. Bukan mereka beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai bani Adam, bukankah telah kami ambil perjanjian dengan kalian, janganlah beribadah kepada syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang jelas bagi kalian. Ani'buduni hada siratun mustaqim. Beribadahlah kepadaku dan ini adalah jalan yang lurus. Fama abada ahadun min bani Adam ghairallah kaina man kana illa waqa'at ibadatu lisyaitan. Ini intinya. Tidaklah seorang hamba dari bani Adam beribadah kepada selain Allah, apapun itu yang dia ibadahkan, kecuali dia pasti terjatuh beribadah kepada syaitan. Dia mau bilang ibadah kepada matahari, dia mau bilang ibadah kepada malaikat, dia mau bilang ibadah kepada Isa, dia mau bilang ibadah kepada Maryam, itu cuma pengakuan. Hakikatnya mereka beribadah kepada syaitan, karena syaitanlah yang menipu mereka sehingga mereka tidak beribadah kepada Allah. Wa yauma yashurum jami'an ya ma'syarul jinni qad istakthartum minal ins. Nanti ketika dikumpulkan di hari kiamat, dipanggil wahai jin, kalian telah menyesatkan banyak manusia. Qalu awliya'uhum minal ins. Maka wali-walinya, wali-wali syaitan dari golongan manusia berkata, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Rabb kami saling memanfaatkan sebagian kami dengan sebagian yang lain. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana, dan kami telah sampai kepada ajal yang telah kau ajalkan. Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Maka Allah mengatakan, neraka jahanamlah tempat kembali kalian kekal di dalamnya, kecuali Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Hakim, Maha Bijaksana dan Maha Alim, Maha Tahu. Fahadi isyaratun latifah ila sir alladhi li ajli kana syirkul akbar kabair indallah. Ini merupakan isyarat yang lembut, rahasia mengapa syirik akbar itu dosa yang paling besar di sisi Allah, sehingga Allah tidak mengampuninya kecuali dengan taubat. Wa na yujibul khulud, bahkan Allah wajibkan dia kekal di neraka selama-lamanya. Annahu laisa tahrimuhu qubuhu mujarrad nahyiban. Bukanlah Allah mengharamkan kesyirikan itu cuman pelarangan, akan tetapi yastahilu 'ala Allah subhanahu ayyashra'. Tidak mungkin bagi Allah mensyariatkan bagi hambanya
untuk beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana Allah tidak mungkin memerintahkan kepada hambanya dengan sifat-sifat yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Imam Ibnu Qayyim di dalam bab suudzon kepada Allah ini termasuk dosa besar, dia berluasan, Pak. Dia berluasan. Orang akan menganggap begini, saya akan menjelaskan sedikit. Orang akan menganggap bahwasannya berburuk sangka kepada Allah dosa besar. Poinnya itu. Tapi ternyata pembahasannya meluas. Orang tidak percaya takdir, buruk sangka sama Allah. Orang yang menolak pembagian waris yang Allah wariskan, buruk sangka kepada Allah. Orang yang tidak mau ibadah kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Orang yang jadikan perantara dalam ibadah untuk menuju Allah, buruk sangka kepada Allah. Orang yang mereka tadi dikatakan juga di sini, orang yang menjadikan syaitan, apapun itu, malaikat, syams, matahari, bulan sebagai perantara jadi Allah, itu buruk sangka kepada Allah. Orang yang mengatakan takdir ini berjalan begitu saja, kita ini bagaikan wayang, buruk sangka sama Allah. Kita ini bagaikan wayang, kata dia. Karena kita nggak punya pilihan hidupan, semua udah ditulis 50.000 tahun yang lalu, maka kita itu akan melakukan apa yang tertulis. Jadi kalau kita berbuat dosa karena Allah paksa, ada yang berbuat taat karena Allah paksa, ini orang buruk sangka sama Allah. Karena menganggap Allah zalim. Bagaimana tidak zalim? Dia paksa hambanya berbuat jahat, setelah itu dia masukkan neraka. Padahal hambanya tidak memilih itu. Zalim enggak? Zalim. Dan tidak mungkin itu ada pada Allah. Maka orang yang menolak takdir, buruk sangka kepada Allah. Orang yang menganggap nama dan sifat Allah itu enggak ada, buruk sangka sama Allah. Kenapa buruk sangka? Karena kenapa dia menolak sifat Allah? Karena telah jatuh pada sangkaan buruk. Ketika sangkaan buruk itu dia yakini, apa yang terjadi akhirnya? Dia tolak nama dan sifat tadi. Maka hampir semua kerusakan akidah dan kerusakan keyakinan asalnya buruk sangka kepada Allah. Jadi bab buruk sangka ini sangat luas. Termasuk orang musyrikin buruk sangka kepada Allah. Dia kira Allah butuh perantara. Dia kira Allah butuh ada yang menyampaikan. Allah nggak butuh itu semua. Ya. Ini kalau dibahas lebih dalam lagi, maka buruk sangka kepada Allah dasar dari segala perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Sekali lagi, buruk sangka kepada Allah dasar dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Coba sekarang, kenapa kau apa contohnya? Kenapa kau elus-elus batumu, kau mandikan batumu, kau ritualkan dan letakkan tempatnya? Bukankah Allah yang memberikan dirimu rizki? Ya Allah memberikan kamu rizki. Lalu batu ini apa? Batu ini cuman perantara. Lah seolah-olah kalau nggak ada batu ini Allah nggak kasih dia. Buruk sangka nggak sama Allah itu? Buruk sangka sama Allah itu. Allah nggak butuh batu itu. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Apakah Allah butuh batu-batu tadi sehingga Allah akan ngabulkan kita kalau kita punya batu? Lah kasihan banget yang nggak punya batu. Bahkan yang lebih parah lagi, bukan hanya kebendaan yang mereka agungkan dan mereka kultuskan. Hewan mereka kultuskan. Hewan mereka kultuskan. Ya subhanallah, betapa buruk sangkanya mereka kepada Allah sehingga mereka anggap hewan-hewan ini bisa menjadi perantara menuju Allah. Ada yang mengkultuskan sapi. Ya subhanallah. Bukankah itu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dimaksud dengan buruk sangka kepada Allah. Ya, termasuk orang buruk sangka disebutkan juga dalam Ibnu Qayyim di sini. Allah itu tidak ada hubungannya ibadah dengan surga dan neraka. Kapan Allah memasukkan neraka? Walaupun kau taat, dimasukkan neraka. Kapan Allah mau masukkan kau ke dalam surga? Walaupun kau pemaksiat, Allah masukkan ke surga. Tidak ada hubungannya taat dan kemaksiatan dengan neraka dan surga. Kata Ibnu Qayyim, ini juga buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Buruk sangka kepada Allah karena menganggap Allah itu zalim. Masa orang berbuat baik dimasukkan neraka? Zalim tidak? Zalim. Masa orang berbuat jelek dimasukkan ke surga? Ya memang penuh dengan hikmah.
Tapi maukah, apakah adil ketika ada orang yang sholat malamnya bagus, sholat 5 waktunya bagus, jaga dirinya, jaga ketaatannya, lalu ada orang yang kedua nggak pernah sholat, maksiat jalan terus, bahkan kufur kepada Allah, tapi nanti diletakkan di kamar yang sama di surga? Adil tidak? Kan nggak adil seperti itu. Maka yang mengatakan bahwasannya Allah tidak akan menghukum, ya ada sebagian kelompok yang mengatakan seperti itu. Allah tidak akan menghukum kamu dengan neraka kalau Allah kehendaki kamu masuk surga. Tapi yang ingin digarisbawahi, semua bentuk kekufuran dan kesyirikan asalnya buruk sangka. Menolak takdir asalnya buruk sangka, qadariyah asalnya buruk sangka, jabariyah asalnya buruk sangka, menolak sifat Allah, nama Allah asalnya buruk sangka, berbuat syirik asalnya buruk sangka, mengkultuskan benda asalnya buruk sangka, menjadikan perantara beribadah kepada Allah asalnya buruk sangka. Maka jauhkan buruk sangka kepada Allah. Allah jahat nggak sama kita? Tidak. Bagaimana Allah mau jahat sementara Allah ciptakan segalanya untuk kita? Lalu kenapa Allah berikan saya ujian, Ustaz? Jangan buruk sangka. Ujian itu bisa jadi Allah berikan kepadamu karena Allah cinta padamu. Lalu dari mana sisi cintanya? Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan." Ini baik sangkanya Rasulullah nih. "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah berikan dia musibah. Setinggi itu baik sangkanya baginda Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai musibah pun yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad tetap dikatakan kebaikan. Maka pantaslah dia menjadi hamba yang tercinta di sisi Allah. Karena dia tidak pernah sedikit pun berburuk sangka kepada Allah. Semakin dia percaya dengan Allah, semakin dia tidak akan berburuk sangka. Kenapa kamu buruk sangka? Karena kamu nggak kenal. Karena kamu ragu dengan kebaikannya. Ketika kau yakin dan kau kenal dia tidak akan pernah menyakitimu, kau tidak akan pernah buruk sangka kepada dia. Coba kita contoh lagi. Seorang anak ketika minta kepada bapaknya sebuah permintaan, lalu permintaan itu nggak dikabulkan oleh bapaknya. Lalu si anak itu mengatakan, bapakku memang jahat dan nggak suka samaku, dia itu bukan orang baik samaku. Pantaskah anak berpikir seperti itu? Nggak pantas. Padahal bapaknya tidak memberikan kepada dia bukan karena faktor kebencian. Ada faktor pertimbangan lain yang tidak memberikan kepada dia. Tapi si anak berburuk sangka. Berburuk sangka kepada orang tua saja sudah durhaka. Padahal kebaikan orang tua kepada anak dibanding kebaikan Allah kepada makhluk nggak ada apa-apanya. Tapi berburuk sangka kepada orang tua, Allah sudah marah. Bagaimana lagi berburuk sangka kepada yang maha baik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di pasal berikutnya, dia menyebutkan sekarang, syirik dan angkuh, ini keduanya menafikan ketaatan kepada Allah. Ini juga dosa besar. Dosa syirik dan dosa angkuh, sombong. Al-kibar. Ini sudah kita bahas sedikit. Kenapa kibar atau angkuh dan sombong termasuk dosa besar? Karena dia menggunakan sifat yang sifat itu hanya milik Allah. Ketika dia gunakan sifat itu untuk dirinya, maka seolah-olah dia ingin menandingi Allah dalam sifat. Maka dalam hadis dikatakan al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku karena memang khusus milik Allah. Kalau ada makhluk yang memiliki sifat sombong, berarti seolah-olah dia ingin menyetarakan dirinya dengan Allah. Allah pantas sombong. Karena memang dia memiliki segalanya. Al-kibriya itu sifat Allah. Tapi makhluk nggak pantas sombong. Falamma kana syirku akbar syai'in munafa li amri alladhi khalaqallahu lahu wal khalq wa amra li ajli li bi amr wa kana akbaru kaba'ir indallah. Ketika kesyirikan itu adalah faktor yang terbesar untuk menafikan hikmah kenapa Allah ciptakan makhluk,
dan Allah perintahkan untuknya dengan berbagai perintah, maka kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar di sisi Allah. Kenapa Allah ciptakan kita? Untuk ibadah kepada Allah. Maka orang yang berbuat syirik itu berbenturan dengan hikmah penciptaan. Kita diciptakan untuk ibadah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ya'budun ditafsirkan oleh para ulama ayyuhahidun, agar mentauhidkan Allah. Maka kalau ada makhluk yang menyekutukan Allah, berarti dia telah membenturkan dan menghancurkan hikmah tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan mentauhidkan Allah. Berbuat syirik itu menghancurkan tujuan penciptaan. Maka dia dikatakan dosa besar yang paling besar. Wa kadzalikal kibru, begitu juga keangkuhan. Tawabi'uhu kama taqaddam. Ini termasuk pengikut atau pengikut daripada dosa-dosa besar tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalaq, menciptakan makhluk, wa anzala kutub litakuna ta'atan lahu wahdah. Allah turunkan kitab, Allah turunkan nabi. Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua ini tujuannya agar taat kepada Allah. Kenapa sih diutuskan Rasul? Kenapa sih diturunkannya kitab? Agar makhluk ini punya pegangan dan pedoman dalam taat kepada Allah. Kan diciptakan tujuannya ibadah. Agar ibadahnya sempurna, diturunkanlah pedoman. Mana pedomannya? Al-Quran. Kalau cuman Quran diturunkan tanpa ada yang mengajarkan untuk mengaplikasikannya, tentu manusia akan bingung. Diutuslah Rasul mengajarkan pengaplikasian Quran. Lah, ada makhluk yang tidak mau mengikuti Quran dan hadis dan tidak mau ibadah kepada Allah, itu adalah sesombong-sombongnya makhluk. Jadi orang kalau dikatakan yang paling sombong, Pak, coba begini. Saya mau contohkan sedikit. Ada tetangga Bapak, satu tetangga, tapi nggak pernah peduli sama Bapak dan merasa nggak butuh Bapak. Ketemu Bapak nggak negur, merasa nggak butuh lah pokoknya. Sombong nggak, Pak? Sombong, oke. Angkuh nggak? Angkuh, benar. Tapi sebenarnya kita berpikir lagi, kebutuhan dia kepada kita itu nggak terlalu besar. Ya kebutuhan tetangga, oke? Bagaimana lagi ada orang yang acuh dan cuek dengan Allah? Kebutuhan dia kepada Allah sebesar apa? Napas dia, detak jantung dia, rizki dia, hidup dia, mati dia, anak dia, keluarga dia, semua sangat tergantung kepada Allah. Dia cuek, dia angkuh, dia nggak peduli sama Allah. Ada orang lebih sombong dari itu, Pak. Maka orang yang nggak mau ibadah kepada Allah sesombong-sombongnya manusia. Ini cara berpikirnya. Oke, Bapak bilang tadi, kalau ada tetangga kita yang acuh sama kita, nggak peduli sama kita, merasa nggak butuh sama kita, sombong tidak? Sombong. Padahal kebutuhan dia kepada kita itu sangat tipis. Bagaimana lagi orang yang acuh, cuek, nggak peduli dengan Allah, padahal kebutuhan dia sama Allah sangat butuh. Itu orang yang paling sombong. Walaupun dia dengan manusia ramah, dengan manusia dia bermuka bahagia, tapi dia nggak pernah sujud kepada Allah, sombong dia. Bagaimana tidak sombong? Napasmu dari Allah, darahmu berdetak dari Allah, anakmu, hidupmu, takdirmu, apa yang akan terjadi masa depanmu, semua Allah yang menakdirkan. Lalu kau tidak tunduk kepada Allah? Alladzina yastakbiruna an ibadati. Kata Allah, orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, akan aku masukkan jahannam dakhirin, neraka jahannam yang paling bawah. Jadi puncak dari kesombongan itu bukan hanya meremehkan manusia, Pak. Meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah, tidak memperdulikan seolah-olah enggak butuh Allah. Subhanallah, itu manusia yang paling sombong.
Maka Imam Ibnu Qayyim mengkaitkan di sini kaitan sombong dengan syirik. Tapi yang dimaksud sombong di sini bukan hanya sombong pada manusia, sombong kepada perintah Allah. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Itu kalau sombong sama manusia saja. Sombong sama manusia saja nggak masuk surga. Bagaimana lagi kalau sombongnya dengan Allah? Man jarra thawbahu khuyala. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena angkuh dan sombong, Allah tidak akan berbicara dengan dia. Padahal sombong dalam penampilan, Allah nggak bicara dengan dia. Bagaimana lagi sombong dengan tidak peduli dengan perintah Allah, tidak peduli dengan ibadah kepada Allah, itu sombong. Hati-hati, kesombongan seperti ini menghancurkan. Berarti pemahamannya, mukmin yang beriman kepada Allah itu semakin merasa butuh dan semakin merasa rendah di hadapan Allah. Selalu dia merasa bergantung dengan Allah. Semakin kuat ketergantungan dan harapan dia kepada Allah, semakin dia bersimpuh dan merasa lemah di hadapan Allah, semakin Allah mencintai dia. Kenapa? Karena dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Dan Allah mencintai manusia yang bersifat hamba. Maka Allah manggil Nabi Muhammad, "U'budu rabbakum", berhambalah kalian. U'bud, berhambalah kalian kepada Rabb kalian. Dan kalimat ibadah, u'bud, itu ibadah. Itu asal kalimat dari penghambaan. Bahasa kita kan ibadah. Asal bahasa Arabnya apa? Abdun. Abdun itu hamba. Jadi ibadah itu adalah menghambakan diri kepada Allah. Lah bagaimana sikap hamba sih sebenarnya? Semakin tunduk, semakin patuh, semakin dia merendah, semakin dia menjadi hamba. Itulah semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin dia angkuh, semakin dia sombong, semakin gak mau diatur, semakin dia tidak mendengar, dia bukan hamba. Dia pembangkang, dia sombong, dia angkuh. Kesombongan ketika tidak mau ibadah kepada Allah. Maka di dalam keseharian, jika ada orang yang tidak sholat 5 waktu, dia orang yang paling sombong. Kenapa kau tidak letakkan dahimu ke tanah, merendah kepada yang menciptakan langit dan bumi? Apakah kau tidak merasa butuh dengannya? Apakah kau tidak merasa bahwasannya dia Maha Agung? Ya subhanallah, maka sangat-sangat bahaya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahannam madakhirin. Ini pasal berikutnya. Syirik dan kesombongan itu menafikan ketaatan kepada Allah. Pembahasan berikutnya. Ini masih kaitan dengan dosa-dosa besar ya. Kaitannya masih dengan dosa-dosa besar. Di halaman berapa Pak buku terjemahan? 316. Di poin keberapa itu? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Poin berapa? Poin ketiga. Oke, poin ketiga. Di buku saya versi bahasa Arab di halaman 204 di poin ke-76. Di poin 76 ini sekarang dia berbicara lagi dosa besar lagi. Dosa besar yang dianggap biasa padahal bisa jadi lebih besar daripada zina. Bisa jadi lebih besar daripada minum khamar. Orang ketika minum khamar menyesal, takut. Ya bagus, itu bentuk keimanan. Tapi ketika berbuat kesyirikan, kesombongan, nggak mau ibadah, biasa. Padahal bukan maksud mengurangi dosa minum khamar. Berdosa minum khamar dengan berdosa tidak sholat,
Di sisi Allah lebih besar dosanya nggak sholat. Karena sholat itu rukun Islam. Bahkan Allah kabarkan di Quran ketika penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga bertanya, "Masalakakum fi saqar?" Wahai penghuni neraka, kenapa kamu masuk neraka? Penghuni neraka ngejawab, "Qalu lam naku minal musallin." Kami dulu nggak sholat. Ini kaum muslimin banyak menganggap dosa itu dengan minum khamr, dosa itu dengan zina, dosa itu dengan mencuri. Kita sepakat ini dosa. Tapi mereka lupa ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan lebih besar daripada itu, tapi menganggap itu biasa. Di antaranya tadi sombong, nggak mau ibadah kepada Allah. Di antaranya tadi berburuk sangka kepada Allah. Sekarang kita ambil yang ketiga. Apa itu? Berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Nggak ada dasarnya, Pak. Bicara kepada Allah nggak ada dasarnya. Pokoknya menurut pikiran dia. Padahal pikiran dia belum tentu dasarnya ilmu. Pikiran ini kan sangkaan, Pak. Apakah semua yang kita pikirkan pasti atau yang kita pikirkan ini mungkin, Pak? Apa jawabannya? Hah? Mungkin. Sesuatu yang mungkin berarti bukan ilmu. Kalau dia bukan ilmu, maka dia nggak bisa berbicara dan nggak bisa digunakan menjadi standar berbicara tentang Allah. Kalau berbicara tentang Allah harus pakai ilmu yang pasti, Pak. Ilmu pasti tentang Allah itu dari mana kita tahu? Hah? Allah yang ngabarkan. Itu kan pasti, Pak. Pikiran kita sekarang pasti atau mungkin? Saya contohkanlah. Tentang pikiran ini saya sudah contohkan berapa kali. Saya cerita nih. Ceritanya saya pergi naik gunung. Di gunung ini ada jembatan gantung sepanjang 700 meter lebih. Sebelahnya lembah, di kirinya lembah, pandangan jauh ke bawah kota. Bayangkan semua ini, Pak. Jembatan ini berwarna merah. Lembah-lembahnya di bawahnya batu dan banyak pepohonan. Oke? Saya cerita sudah terdengar? Bapak gambarkan di kepala Bapak sekarang. Yakin yang Bapak gambarkan di kepala seperti yang saya lihat? Hah? Yakin atau tidak? Ya belum tentu, Ustaz. Oke. Pernah Bapak melihat gunung? Pernah. Pernah melihat lembah? Pernah. Pernah melihat gantungan jembatan gantung? Pernah. Sesuatu yang pernah Bapak lihat dan saya ceritakan, itu aja belum tentu Bapak bisa bayangkan. Ya tidak? Sekarang Allah cerita tentang diri dia. Yang cerita tentang Allah siapa? Allah. Dia ceritakan dirinya. Lalu kita berusaha membayangkan. Yang kita bayangkan seperti sebenarnya atau yang kita bayangkan itu enggak seperti yang sebenarnya? Hah? Ini poinnya. Kalau kita mengatakan yang kita bayangkan tentang Allah seperti sebenarnya, maka akibatnya kita bisa menolak sifat Allah. Karena menganggap pikiran kita benar, pasti. Tapi kalau kita anggap, ya sekarang saya contohkan, Pak. Langsung saya contohkan. Ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena arahnya ke sini nanti. Yang mengabarkan Allah di langit siapa? Allah. Sekarang bayangkan di kepala kita, masuk akal tidak? Menurut saya, Ustaz, kalau dia di atas langit, berarti dia di tempat. Kalau dia di tempat, berarti dia butuh tempat. Kalau dia butuh tempat, berarti ada pencipta yang membutuhkan makhluk. Kalau dia butuhkan makhluk, berarti makhluk lebih kuasa dari dia. Kalau begitu, nggak mungkin. Oke, apa dasarmu menolak sifat Allah? Apa argumenmu kenapa kau menolak kabar Allah? Ya imajinasi saya, Ustaz. Jangankan bicara tentang Allah, berbicara tentang gunung yang punya jembatan saja, kamu nggak bisa membayangkannya. Bagaimana mau bicara tentang Allah? Gunung bersama lembah dan ada jembatannya itu makhluk yang pernah kita lihat. Ketika kita bicara itu saja, kita nggak bisa ngebayangkan yang pastinya. Lah bagaimana dengan Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang nggak mungkin sama dengan akal kita? Karena dia nggak mungkin sama dengan makhluk.
Akal kita makhluk bukan? Makhluk. Allah mengatakan Allah tidak akan mungkin seperti makhluk. Akal kita makhluk. Kalau begitu, tutuplah akal kita untuk berbicara tentang Allah. Kalau tetap berbicara tentang Allah dengan dasarnya akal, ini maksudnya. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya kan itu tanpa ilmu, Pak. Cuman kira-kira, oh saya bayangkan dulu, menurut saya nggak cocok ini ayat. Dari mana kamu tahu? Ini banyak, Pak. Orang yang menolak ayat-ayat Al-Quran tentang sifat Allah karena tidak masuk akal dia tolak. Apa dasarnya? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang mengabarkan Allah. Mungkinkah Allah dusta? Tidak. Dia kabarkan di Quran. Dia yang paling tahu tentang dirinya. Lah kenapa kita tolak? Ya, karena kalau dimasukkan, kalau saya terima, kayaknya nggak masuk akal saya, Ustaz. Memang betul, akal kamu makhluk. Allah itu Tuhan, tidak mungkin seperti makhluk. Maka akal itu bukan standar utama untuk berbicara tentang Tuhan. Ini prinsip-prinsip dasar dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nama. Maaf, Pak. Bapak saya panggil namanya Anto. Bapak ini Anto. Setuju nggak, Pak? Hah? Tapi menurut saya bagus, Pak, nama Anto buat Bapak. Hah? Jadi Bapak nggak mau dipanggil nama itu? Manusia saja dikasih nama sama makhluk lain nggak mau, Pak. Harus saya tanya pada beliau, Bapak namanya siapa? Abdul. Dia yang kabarkan namanya, baru kita tetapkan namanya. Allah pun begitu, lebih mulia, lebih agung. Dia kabarkan namanya, baru kita tahu. Jangan kita ngarang buat nama Allah. Ini prinsip dasar sebenarnya. Ketika kita bilang nama Allah itu adalah A. Kenapa? Mana dasarnya? Siapa yang ngabarin kamu? Contoh, nama Allah itu adalah Qadim. Oke. Dari mana kamu tahu nama Allah Qadim? Ya menurut saya, karena kan Qadim itu berarti lama. Allah pernah kabarkan nggak dia Qadim? Enggak. Lalu siapa yang ngasih kamu ilmu nama Qadim? Ya saya ngasih nama Allah Qadim. Salah kamu. Allah nggak pernah bilang nama dia Qadim. Allah pernah bilang dia awal, wal awwalu, wal akhiru. Awal dia yang nyebutin nama dia. Akhir nama dia yang nyebutin. Qadim dia nggak pernah nyebutin itu. Lah kalau begitu, ini masih bab yang sama. Berbicara tentang Allah jangan dasarnya adalah akal-akalan. Berbicara tentang Allah dasarnya adalah kabar dari Allah. Setuju nggak logika ini, Pak? Hah? Setuju. Tapi ketika datang ayat Allah nanti setan masuk lagi nih. Tapi gimana nih Ustaz? Ini ayat nih Ustaz. Udah yang ngabarin Allah. Kok bingung? Allah ngabarin, Pak. Saya tes sedikit lagi nih. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Pertanyaannya, Allah punya tangan atau tidak? Hah? Tapi gimana ya Ustaz? Ah, ini pertanyaannya. Allah itu Tuhan, akal kita itu makhluk. Tapi gimana Ustaz? Sudah katakanlah Allah engkau yang ngabarkan ya Allah. Bagaimananya aku nggak tahu, tapi aku pahami maknanya. Yang jelas kau tidak akan mungkin seperti makhlukmu. Laisa kamitsli syai'. Akalku terbatas. Kalau aku menolak nggak ada dasarku menolak. Kalau aku mengumpamakan tidak ada dasarku mengumpamakan. Kalau aku membagaimanakan dan mentafsirkan dan merincikan, nggak punya dasarku merincikan. Yang aku pahami kau kabarkan, maka aku beriman dengan kabarmu. Itu sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang menolak sekarang, apa dasar tolakan Anda? Ya kalau saya Ustadz, oke, saya sebagai orang yang di tengah-tengah nih, Allah yang mengabarkan, lalu Anda menolak, saya harus ikut mana? Ikut Allah atau ikut pendapat Anda? Kalau dia bilang ikut saya, seolah-olah kamu lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala.
Oh enggak, bukan nolak Ustaz, tapi jangan pahami makna itu. Ini mulai nih. Ya. Ini masih semua dalam bab jangan berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Kita lanjut nanti pada Isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa qaulul 'ala Allahi bila ilmin fil asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, berbicara tentang Allah tanpa ilmu di dalam nama, sifat dan perbuatan Allah. Wa yali dzalika fi kibaril mafsadah. Kemudian yang setelahnya di antara mafsadat yang besar dalam perusak dosa atau perusak-perusak amalan adalah qaulul 'ala Allah bila ilm, berbicara tentang Allah tanpa ada ilmu di dalam namanya, sifatnya, perbuatannya, dan mensifati Allah dengan sifat yang bertentangan dengan sifat yang Allah telah sifatkan buat dirinya dan Rasulullah SAW telah mensifatkan buat Allah. Nah, ini termasuk dosa besar tadi, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, bahkan mensifati Allah dengan sifat yang bertentangan dengan sifat yang Allah tetapkan. Fahuwa asyaddu syai' mutanaqid wa munafa li hikmatin man lahu kamalul khalq wal amr. Ini sangat bertentangan dan menafikan hikmah Allah yang sempurna dalam penciptaan dan perintahnya. Wa qadhun fi nafsir rububiyah, bahkan ini bentuk celaan dalam bentuk rububiyah. Wa khasa'isi rabb, dan bentuk kekurangan atau kecelaan dalam bentuk kekhususan Allah. Jadi bentuk atau menolak sifat-sifat dan nama tadi, atau menetapkan nama-nama dan sifat Allah tadi yang tidak ada dasarnya, itu seolah-olah Ibnu Qayyim mengatakan sangat bertentangan dengan hikmah Allah dan kesempurnaan Allah, dan sangat qadhun. Qadh itu mencacati di dalam rububiyah dan mencacati di dalam kekhususan Allah. Fa in sadara dzalika min ilmin, kalau dia lakukan itu berdasarkan ilmu, tetap dia menamakan dan mensifatkan Allah dengan tanpa dasar, dan dia sadar itu, fahuwa inadun, maka ini sifat adalah sifat pembangkang. Akbah minasyirik wa a'dhamu itsman indallah, bisa jadi lebih jelek daripada kesyirikan dan lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Fa innal musyrik muqirru bi sifati rabb, karena orang musyrik masih mengakui sifat-sifat Allah. Khairun, lebih baik orang musyrikin dibanding mu'attil, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Jadi orang musyrikin saja sebagiannya masih menerima sifat-sifat Allah walaupun dia beribadah kepada selain Allah. Tapi mereka ini ada orang yang menolak murni. Jadi ada satu kelompok namanya Jahmiyah. Itu kelompok yang betul-betul menolak semua nama dan sifat Allah. Bahkan mereka katakan Allah enggak punya sifat, karena sifat itu milik makhluk. Kalau Allah punya sifat berarti Allah seperti makhluk, maka Allah tidak mungkin seperti makhluk. Dia tolak gitu. Bahkan dia katakan Allah itu namanya kosong dari makna dan kosong dari sifat. Itu cuma nama yang menunjukkan kepada zat tanpa ada makna. Jadi kalau nama Allah Al-Karim, Al-Khaliq, yang menciptakan, ya itu nama tidak bisa diartikan pencipta. Ini namanya kelompok siapa? Jahmiyah, atau dikatakan Mu'attilah,
bahasanya mu'attil. Mu'attil itu asal kalimat dari atol. Atol itu mengkosongkan, tidak menamakan dan mensifatkan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang kayak begini bisa jadi lebih jelek dibanding orang musyrikin. Kenapa? Orang musyrikin masih mengakui Allah punya nama dan sifat, walaupun mereka beribadah kepada selain Allah. Orang seperti ini beribadah kepada Adam. Adam di sini maksudnya adalah ma'dum. Mereka beribadah kepada yang tidak ada. Karena yang tidak memiliki sifat itu sesuatu yang tidak ada. Bahkan sesuatu yang tidak ada saja punya sifat. Bayangkan coba. Adakah sesuatu yang ada tapi dia tidak punya sifat? Ada nggak, Pak? Sesuatu yang ada dan dia nggak punya sifat? Nggak ada. Pasti yang ada pasti punya sifat. Ini dia bilang Allah nggak punya sifat. Allah ada nggak? Ada. Sekarang ada itu sifat atau bukan? Hah? Sifat. Kalau begitu, mereka bilang, ya sifatnya cuma satu, ada itu aja. Dia bilang. Lah kenapa sifat yang lain kamu tolak? Karena kalau sifat-sifat yang lain itu sifatnya makhluk. Allah nggak mungkin seperti makhluk. Kalau kau tetapkan sifat-sifat itu berarti kau nyamakan Allah dengan makhluk. Oke, itu argumen mereka. Kita tanya, makhluk ada nggak? Ada. Tuhan ada nggak? Berarti kau samakan Allah dengan makhluk. Hah? Dia bilang balas lagi, beda dong. Adanya Allah beda dengan adanya makhluk. Adanya Allah awal wal akhir. Dia awal yang nggak pernah ada utak, nggak pernah ada sebelumnya. Dia akhir yang tidak akan pernah punah setelahnya. Makhluk itu ada setelah tadinya nggak ada. Oh berarti beda sifat adanya makhluk dengan adanya Allah. Beda kata dia. Lah apa bedanya dengan sifat yang lain? Allah mendengar tidak? Mendengar. Kita mendengar tidak? Apakah harus sama? Tidak. Allah mendengar dengan segala bentuk kesempurnaannya. Kita mendengar dengan segala bentuk kekurangannya. Nggak mungkin disamakan Allah dengan makhluk. Walaupun secara makna dipahami mendengar, tapi hakikat tidak akan mungkin pernah sama. Yang menciptakan tidak akan pernah mungkin sama dengan yang diciptakan. Ya kan? Kita ini diciptakan. Lalu apakah dengan kesamaan sifat ini berarti sama hakikat? Sifatnya mendengar. Makhluk mendengar, Allah mendengar. Sama-sama sifat mendengar. Apakah hakikatnya sama? Beda. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi dasar mereka menolak sifat-sifat Allah karena kalau kau tetapkan sifat Allah, makhluk punya sifat itu. Berarti kau samakan dengan makhluk. Seolah-olah satu sifat itu sama-sama hakikatnya. Kita bilang sifat boleh sama, hakikat pasti beda. Kita melihat, burung hantu melihat, sama sifat melihat. Tapi hakikat melihatnya sama. Makhluk dengan makhluk saja berbeda. Bagaimana lagi makhluk dengan pencipta? Yang mengabarkan juga dia mendengar dan melihat Allah sendiri. Kenapa kita harus tolak kabar dari Allah? Dia kabarkan dia mendengar dan melihat. Maka kata Imam Qayyim, ini mu'attil. Lah ini enggak disadari. Mereka bisa jadi sholat. Mereka bisa jadi puasa, mereka bisa jadi nggak minum khamar, tapi dosa mereka adalah tidak percaya dengan kabar Allah. Nah, kok nggak percaya dari mana, Ustaz? Allah kabarkan Allah punya sifat, dia nggak percaya, dia tolak. Bukankah itu tidak percaya dengan kabar Allah Subhanahu Wa Taala? Itu dosa besar. Kembali kita kepada buku ini. Buku ini sebenarnya adalah orang bercerita tentang dosanya. Dia jatuh dalam dosa maksiat, dia jatuh dalam dosa zina, dia jatuh dalam dosa khamar. Lalu Ibnu Qayyim memberikan nasihat agar terlepas dari dosa itu, sehingga Ibnu Qayyim menceritakan sebenarnya dosa yang lebih besar daripada itu adalah syirik. Dosa yang lebih besar daripada itu adalah berburuk sangka kepada Allah. Dosa yang lebih besar daripada itu adalah sombong, tidak mau ibadah kepada Allah. Dosa yang lebih besar dari khamar adalah berbicara tentang Allah tanpa ada ilmu. Kemudian dikatakan, kama anna man aqara al-malikil muluk ana musyrikin muqirrun bi sifatir rabb khairu min mu'attil al-jahid bi sifatil kamali. Kama anna man aqarra lil maliki bil mulk
wa lam yajhad mulkuhu wa la sifatul lati istahaqqa biha mulk lakin ja'ala ma'u syarikan fi ba'dil umur yuqarribu ilaih khairum mimman jahada sifatul mulk mimma ma yakunu bi malikan wa hada amrun mustakir fi sa'ir fitrul uqul. Ini amrun mustakir, ini perkara yang tetap, yang ada di dalam semua fitrah dan akal. Fa aina qadah fi sifatil kamal? Di mana aib dan tercelanya sifat Allah? Enggak ada. Kalau enggak ada, kenapa harus ditolak? Wal juhdu laha min ibadatin wasitatin bainal ma'budul haq wa bainal 'abid yataqarrabu ilai bi ibadatin tilka wasitah i'dhaman lahu wa ijlalan. Fadaan ta'til wa wada'ul udal. Maka penyakit ta'til ini itu adalah penyakit udal. Alladzi la dawa'alah. Ini penyakit yang enggak bisa diobatin. Orang kalau sudah menolak sifat dan nama Allah, dikasih tahu gimana pun susah ngasih taunya. Kata Ibnu Qayyim, penyakit yang enggak ada obatnya kan. Hampir-hampir enggak ada obatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah. Ada seorang ulama, Pak. Ulama besar, dia hidup di sekitar tahun 1930-an ya. Baru akhir-akhir ini. Kalau di ulama Islam 1930-an itu ulama-ulama akhir baru. Atau sekitar 1300 Hijriah, 1300 pertengahan Hijriah. Bernama Syekh Muhammad Khalil Harras. Syekh Muhammad Khalil Harras. Dia ini ngambil ilmu usuluddin. Usuluddin ini ya ilmu teologi ketuhanan tentang Allah, tentang akidah. Tapi dia mempelajari akidahnya dengan metode filsafat. Sampai S3 dia ambil. Begitu S3, dia udah banyak baca buku-buku filsafat. Dia pengen tahu bagaimana tentang pendapat Ibnu Taimiyah tentang nama dan sifat Allah. Dia bacalah buku Darul Mafasid Bainal Aqal wa Naql. Pertentangan antara akal dan dalil. Ibnu Taimiyah punya buku itu, Pak. Bukunya besar. Dan itu bukunya sulit dibaca kecuali orang-orang yang mengerti ilmu filsafat. Khalil Harras ketika baca buku ini, yang tadinya ingin membantah Ibnu Taimiyah, setelah dia baca buku ini, dia menjadi pembela keras terhadap Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Muhammad Syekh Khalil Harras. Dia dulu dosen di Kairo. Setelah itu dia pindah ke Mekah. Begitu dia pindah ke Mekah, dia diangkat menjadi dosen, guru besar, dan dia kembali lagi ke Mesir membuka universitas. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini, Khalil Harras ini asal pemikirannya adalah memahami nama dan sifat dengan pemahaman filsafat. Tetapi begitu dia membaca buku-buku Ibnu Taimiyah, baca buku Ibnu Qayyim, baca buku para ulama yang lain, dia langsung meyakini bahwasannya berkaitan dengan Allah tidak lain kita terima kabarnya. Adapun hakikat bagaimananya Allah yang lebih tahu. Maknanya kita pahami, hakikatnya serahkan kepada Allah. Karena akal kita tidak akan pernah bisa mencakup tentang Allah. Akal kita tidak akan pernah. La yuhituna bihi ilman, la yuhituna bihi ilman. Ilmu itu tidak akan bisa mencakup tentang Allah semuanya. Jadi kalau berbicara tentang Allah tidak lain cuman berita dan kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, lalu kita berbicara tentang Allah, maka masuk ke dalam berbicara tanpa ilmu. Dan itu enggak boleh. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Di antaranya juga masih kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini adalah satu perbuatan dosa. Nanti dia akan menukilkan di sini perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi mazhab Asy'ariyah itu dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia menulis buku di akhir hayatnya, judulnya Ibanah fil Usulud Diyanah. Dia menyebutkan sekitar 3 buku. Yang 3 buku ini semuanya dia rujuk, dia kembali dari pemahaman dia yang salah kembali kepada pemahamannya Imam Ahmad dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka sekarang orang terkenal dengan Asy'ariyah
Jangan-jangan orang nggak paham apa itu Asy'ariyah. Maksudnya nisbat kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri ketika meninggal akhir hayatnya menulis 3 buku yang dia tegaskan, aku berlepas diri dari pemahamanku yang dulu dan aku kembali kepada mazhab dan akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.